AC Milan terus memantau bursa transfer Januari untuk memperkuat tim. Warren Bondo dari AC Monza dan Giuseppe Pezzella dari Empoli menjadi target utama. Bondo dipandang sebagai opsi potensial untuk lini tengah AC Milan. Sementara Pezzella disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi pelapis Theo Hernandez di sektor bek kiri. Sementara dalam pertemuan akhir pekan kemarin, Pezzella tidak mampu menjaga timnya dari kekalahan melawan AC Milan, namun tetap saja penampilannya membuat Rossoneri semakin yakin untuk mendatangkan sang pemain. Nicolo Bartola sedang menikmati masa-masa terbaik dalam karirnya dengan menjadi bagian penting di lini pertahanan Spezia. Sang pemain berperan penting dalam membawa klub menuju persaingan promosi ke Serie A. Kontrak Bartola saat ini akan habis pada akhir Juni mendatang dan beberapa klub dilaporkan sedang mengintainya. Kini Spezia berusaha meyakinkan sang pemain untuk menaikkan kontrak baru. Sementara menurut Tuttosport, Inter menempatkan Bartola dalam nama incaran mereka, sebab ia dianggap sebagai pemain potensial yang bisa didatangkan dengan biaya rendah. Berbagai kabar dari Italia mengatakan bahwa Juventus telah ditawari kesempatan merekrut mantan bek tengah Napoli Kalidou Koulibaly. Namun demikian, Calcio Mercato melaporkan bahwa Juve tidak tertarik untuk merekrut bek tengah veteran tersebut. La Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa bek Benfica Antonio Silva menjadi salah satu prioritas bagi Bianconeri. Menurut laporan tersebut, Jorge Mendes selaku agennya akan terus berupaya demi menyelesaikan transfer. Namun kedua klub masih jauh dari kata sepakat untuk saat ini. Mendes sendiri punya hubungan baik dengan Juventus setelah membawa Cristiano Ronaldo pada tahun 2018. Manchester United mendapatkan kabar buruk baru-baru ini. Bek mereka Luke Shaw kembali mengalami cedera. Menurut laporan Manchester Evening News, cedera yang dialami Shaw sebenarnya bukan cedera yang parah. Ia mengalami cedera tersebut saat sesi latihan MU. Cedera itu dilaporkan bukan cedera lama dan tingkat cederanya juga dikabarkan masih cukup ringan. Menurut laporan tersebut, Shaw kemungkinan besar tidak absen terlalu lama di skuad United. Ia hanya butuh beberapa pekan untuk memulihkan cedera ini. Ia diperkirakan sudah bisa comeback di tim utama MU Januari mendatang. Manajer Manchester City Pep Guardiola membantah keras spekulasi adanya ketegangan antara dirinya dan bintang Belgia Kevin De Bruyne. Guardiola menegaskan jika keputusan untuk tidak memainkan sang gelandang semata-mata hanya karena kondisi kebugarannya yang baru pulih dari cedera. Setelah kembali dari masa pemulihan, pemain timnas Belgia itu hanya tampil sebagai pemain cadangan dalam 5 pertandingan terakhir The Citizens. Guardiola sedikit memberikan bocoran terkait update terkini progres sang pemain. De Bruyne dilaporkan semakin fit dan diharapkan bisa kembali saat menghadapi Nottingham Forest. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait kondisi kontrak Amad Diallo. Ia memastikan bahwa perpanjangan kontrak sang winger menjadi prioritas setan merah. Pasalnya, kontrak Diallo di Old Trafford akan habis pada Juni 2025 nanti. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menegaskan bahwa timnya tidak akan membiarkan Diallo pergi dari Old Trafford. Ia juga menyebut sang winger ingin melanjutkan karirnya bersama setan merah. Karena itu, ia yakin perpanjangan kontrak ini akan menemui titik temu. Diallo sendiri menjadi salah satu pemain yang diandalkan Ruben Amorim di skuad Manchester United. Chelsea membuat keputusan penting terkait masa depan pemain sayap Mykhailo Mudryk menjelang pembukaan bursa transfer Januari 2025. Seperti dikutip Metro, Chelsea akan membuka selebar-lebarnya pintu keluar untuk Mudryk. Namun dari sumber internal memastikan bahwa Chelsea masih percaya pada potensi pemain 23 tahun tersebut. Mudryk tercatat baru tampil dalam 7 pertandingan Premier League musim ini. Sebagian besar penampilannya terjadi sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhir, ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan. Liverpool dikabarkan sudah siap ditinggal Trent Alexander-Arnold di tahun 2025. The Reds dikabarkan akan mengamankan jasa Jeremy Frimpong sebagai pengganti sang bek. Seperti dilansir Tim Talk, Liverpool berminat pada Frimpong karena karakteristiknya yang mirip dengan Alexander-Arnold. Sang bek merupakan salah satu bek sayap paling produktif di Bundesliga. Itulah mengapa Slot menilai Frimpong bakal menjadi pengganti yang sempurna bagi Alexander-Arnold. Menurut laporan yang sama, kans Liverpool untuk memboyong Frimpong dari Leverkusen cukup terbuka. Ini disebabkan sang bek ingin pindah tahun depan. Real Madrid disebut sudah menolak pendekatan dari Girona yang tertarik mengamankan pilar muda mereka Raul Asensio di bursa musim panas mendatang. Asensio sebelumnya dikabarkan bakal sulit mendapatkan tim utama. Celah tersebut bahkan sempat dimanfaatkan oleh Girona.
Menurut laporan Diario AS, tim asal Katalan itu sempat membuka peluang membawanya keluar Bernabeu di musim panas kemarin. Tawaran 6 juta euro sempat dibuka, namun Madrid menolak asa tersebut. Madrid tampaknya bersyukur tidak menjual sang pemain lantaran Asensio saat ini bisa menjadi opsi di jantung pertahanan tim. Victor Osimhen bertekad untuk menyelesaikan musim bersama Galatasaray. Namun ia tetap berharap ketertarikan dari klub-klub Liga Inggris seperti Chelsea dan Manchester United tak menurun akhir musim depan. Pakar transfer Gianluca Di Marzio mengklaim Osimhen tidak tertarik untuk meninggalkan Galatasaray di pertengahan musim dan bahkan tidak ingin berbicara dengan tim lain pada tahap ini. Sementara Napoli menegaskan bahwa sang penyerang dapat meninggalkan klub Serie A secara permanen pada bulan Januari karena klausul dalam kesepakatan pinjaman di Galatasaray. Tottenham Hotspur dan Newcastle United dikabarkan bersaing sengit dalam perburuan servis bek tengah milik Lens, Abdul Qadir Kusanov. Seperti dilansir Telegraph, pemain 20 tahun tersebut menjadi salah satu bintang kejutan di Liga Prancis musim ini dan telah menjadi starter dalam 9 dari 13 pertandingan. The Lilywhites ingin menambah kedalaman lini pertahanan mereka, sedangkan The Magpies menilai tinggi pemain internasional Uzbekistan tersebut sebagai salah satu talenta muda terbaik. Kusanov juga telah menunjukkan penampilan meyakinkan musim ini. Ia membantu lini pertahanan timnya yang solid dengan hanya kebobolan 12 gol dalam 13 pertandingan. Menurut kabar terbaru dari La Repubblica, Inter Milan dikabarkan membidik Jamie Bynoe-Gittens dari Borussia Dortmund dan Keith Smith dari AZ Alkmaar. Keduanya merupakan pemain yang sesuai karakter yang dibutuhkan Inter Milan. Dalam beberapa musim terakhir, Jamie benar-benar tampil luar biasa di Bundesliga. Dia berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda yang mampu membuka banyak peluang. Demikian pula dengan Keith Smith, sang pemain saat ini menjadi salah satu pemain yang ideal untuk tim. Pemain usia 18 tahun itu memiliki profil seperti yang dibutuhkan Inter saat ini. Luis Enrique saat ini sedang tertekan karena tidak mampu membawa Les Parisiens menunjukkan performa konsisten di Liga Prancis dan Liga Champions. Mereka terancam tidak lolos ke babak 16 besar Liga Champions karena baru mampu mengumpulkan 4 poin dari 5 pertandingan. Namun pimpinan Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi memberikan jaminan kepada pelatih kepala Luis Enrique. Al-Khelaifi memastikan bahwa Enrique tidak akan dipecat meski gagal mengantar PSG melaju ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. 2 musim terakhir, Diogo Dalot menjadi salah satu pemain yang tampil apik di skuad Manchester United. Bek asal Portugal itu mulai diandalkan karena penampilannya yang apik dan konsisten. Apiknya performa Dalot itu menarik perhatian Real Madrid. Los Blancos dikabarkan tertarik memboyong sang bek di tahun 2025 nanti. Namun, Cult Offside melaporkan bahwa Real Madrid tidak sendirian dalam upaya memburu sang bek. Barcelona dilaporkan juga menginginkan bek timnas Portugal itu. Menurut laporan tersebut, ketertarikan Barcelona terhadap Dalot bukan sekedar isapan jempol belaka. Manajemen Barcelona dikabarkan sudah menjalin komunikasi. Chelsea dikabarkan akan menerima proposal pertukaran pemain dari Paris Saint-Germain untuk penyerang mereka Christopher Nkunku. Pemain asal Prancis ini disebut sedang mempertimbangkan masa depannya di Stamford Bridge. Menurut laporan Fichajes, PSG siap menawarkan Randal Kolo Muani dalam skema pertukaran pemain. Pemain berusia 25 tahun tersebut saat ini kurang mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Luis Enrique. Kolo Muani juga belum bermain lebih dari 45 menit sejak September, menandakan posisinya yang semakin terpinggirkan di PSG. Liverpool bertandang ke markas Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di St. James Park Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Liverpool mendominasi jalannya pertandingan sejak awal laga. Namun mereka justru kebobolan lebih dulu di menit 35. Alexander Isak berhasil mencetak gol dan membawa Newcastle unggul 1-0. Liverpool bisa menyamakan kedudukan di menit 50 melalui Curtis Jones. Di menit 62, Anthony Gordon membawa Newcastle kembali unggul. Namun gol Mohamed Salah di menit 68 merubah skor menjadi 2-2. Salah kembali mencetak gol di menit 83 dan membawa Liverpool kembali unggul. Namun di menit 90, Newcastle menyamakan skor menjadi 3-3 melalui Fabian Schär. Skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Liverpool kini mengoleksi 35 poin dan tetap berada di puncak klasemen.
Manchester City melakoni pekan ke-14 Liga Inggris. Menjamu Nottingham Forest di Etihad Stadium, The Citizens tampil dominan sejak awal laga. Tuan rumah bahkan bisa mencetak gol di menit 8 melalui Bernardo Silva. Di menit 31, Kevin De Bruyne menggandakan keunggulan tuan rumah. Skor 2-0 bertahan hingga paruh pertama usai. Di menit 57, The Citizens memperlebar keunggulan melalui Jeremy Doku. Pada akhirnya, skor 3-0 untuk kemenangan Manchester City menjadi hasil akhir laga ini. Berkat kemenangan ini, Manchester City kini mengoleksi 26 poin dan berada di posisi 7 klasemen. Chelsea menghadapi Southampton pada laga pekan ke-14 Liga Inggris. Bermain di St Mary's Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Chelsea berhasil unggul lebih dulu di menit 7 melalui Axel Disasi. Southampton sempat membalas di menit 11 melalui Joe Aribo. Namun di menit 17, Christopher Nkunku membawa The Blues kembali unggul. Noni Madueke memperlebar keunggulan Chelsea menjadi 3-1 di menit 34. 5 menit kemudian, Southampton harus bermain 10 orang setelah Jack Stephens mendapatkan kartu merah. Cole Palmer membawa Chelsea unggul 4-1 di menit 76. Pada akhirnya, gol Jadon Sancho di menit 87 memastikan kemenangan Chelsea dengan skor akhir 5-1. Berkat hasil ini, untuk sementara Chelsea menggeser Arsenal di posisi 2 klasemen dengan koleksi 28 poin. Arsenal menjamu Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Emirates Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain sama kuat di babak pertama. MU lebih menguasai bola, namun Arsenal bisa menciptakan lebih banyak tembakan. Memasuki babak kedua, Arsenal akhirnya bisa memecah kebuntuan. Jurriën Timber berhasil membobol gawang Manchester United di menit 54 dan membawa Arsenal unggul 1-0. Di menit 73, Arsenal menggandakan keunggulan melalui William Saliba. Pada akhirnya, skor 2-0 tak berubah hingga laga usai. Dengan hasil ini, Arsenal kini mengoleksi 28 poin dan berada di posisi 3 klasemen. Sementara MU ada di urutan 11 dengan 19 poin. Real Madrid berhadapan dengan Athletic Bilbao dalam laga lanjutan La Liga. Laga ini berlangsung di markas Bilbao San Mamés Stadium, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid lebih dominan dari segi penguasaan bola di babak pertama, namun mereka tak bisa menembus pertahanan tuan rumah hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Madrid tetap unggul dalam penguasaan bola, namun Bilbao justru bisa menciptakan lebih banyak peluang. Bahkan mereka bisa unggul 1-0 di menit 53 melalui Alex Berenguer. Madrid mendapat hadiah penalti di menit 68, namun Kylian Mbappe sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Di menit 78, Madrid menyamakan skor melalui Jude Bellingham. Namun 2 menit kemudian, Bilbao kembali unggul berkat gol Gorka Guruzeta. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan tuan rumah keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-1. Dengan hasil ini, Madrid kini mengoleksi 33 poin dan tertahan di posisi 2 klasemen.